Berikut kami perkenalkan sebuah aplikasi yang kami sebut Simenang versi 1.0. Aplikasi Simenang ini dibuat untuk pemenangan para calon anggota legislatif. Itu bisa juga anggota DPRD RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia RI, provinsi, kabupaten, dan kota. Baik, untuk level atau akses di Simenang ini ada 3, yaitu admin, tim, dan saksi. Tim dan saksi ini user dan passwordnya diberikan oleh admin. Kita mulai. Login. Nah, dari dashboard ini kita bisa melihat DPT. Ini DPT yang sudah diinput untuk dapil sesuai dengan caleg. Jadi kebetulan ini calegnya anggaplah dari partai PDIP, contoh. Kemudian di sini ada calon pemilih. Jadi ini DPT yang ada di dapil anggota dewan tersebut, ya, caleg itu sendiri. Kemudian calon pemilih. Ini calon pemilih ini adalah yang sudah di entry atau di input oleh admin atau dari tim. Tim yang sudah terbentuk baru 4 orang, saksi baru 3 orang. Target suara ada 4.500. Kemudian baru pencapaian 0,03%. Jadi semua data yang ada dalam ini adalah hanya data simulasi, ya, data coba-coba, bukan data yang sebenarnya. Jadi minta izin kepada pemilih partai, tidak sengaja untuk mengenai angka-angka nanti dan ranking, ini hanya simulasi saja. Kemudian di sini ada menu kabupaten. Jadi ini bisa kita entry kabupaten. Jadi kita tambah kabupaten Rohil misalnya, ya. Rohil. Dan seterusnya. Kemudian ada kecamatan. Jadi misalnya kecamatan di Pekanbaru, kita entry semua, ya. Nah, itu juga di kecamatan di tempat lain, misalnya di Siak. Siak misalnya Bunut, kecamatan Bunut, ya. Oke. Kemudian kita akan masukkan data desa. Di Kota Pekanbaru, di sini ada jumlah kecamatan 4 yang sudah di entry, 25 desa, dan TPS yang sudah diinput 210. Tentu nanti kalau misalnya dia DPD RI, maka semua kabupaten akan ada data di sini. Atau dia kalau caleg anggota DPR RI, maka dapil 1 atau dapil 2 atau dapil mana, semua yang ada kabupatennya akan muncul di sini. Atau dia di provinsi, kalau dia 2 kabupaten atau 1 dapil saja. Begitu juga dengan kota atau kabupaten. Ya, di sini nanti akan ada, berarti yang dikontrol di situ adalah sampai di kecamatan saja. Sampai di kecamatan, ya. Kemudian desa, jadi masukkan desa. Ini semua datanya coba-coba, ya. Ini sengaja dibuat, coba-coba saja. Kemudian TPS, jadi nanti TPS diisi, ya, TPS-nya, misalnya TPS Kampung Melayu ada 18 TPS, berapa jumlah DPT-nya? 18 TPS itu apa-apa saja, TPS 1, TPS 10, dan seterusnya, TPS 3, dan seterusnya, nanti jumlahnya ini, ya. Oke, kemudian nanti admin dia bisa mendaftarkan caleg. Jadi caleg yang misalnya ini urutan caleg, kan, urutan partai sampai 24. Anggaplah yang memakai program ini adalah partai PDIP. Ya, jadi kalau misalnya partai PDIP, ya kita tulis semua nama-nama calegnya, ya. Nah, jadi nanti angka nomor urut 0 itu nanti suara yang masuk ke partai. Kemudian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah nama-nama caleg
Ya, nama-nama caleg. Sementara partai lain, misalnya Partai Nasdem ya, contoh ya, kita cukup tulis saja Partai Nasdem. Karena kita nggak perlu record atau menyimpan atau menginput per caleg, cukup kita input nanti suara partainya semua, jadi totalnya saja, karena yang melawan kita nanti kan total partai. Tapi kalau di partai yang menggunakan aplikasi ini, ya wajib supaya nanti tahu dia ranking berapa suaranya ya. Kemudian calon pemilih, jadi nanti selain tim, admin akan menginput data-data calon pemilih. Misalnya diinput ya, misalnya di Marpoyan Damai, belum ada datanya ya. Kita di Sukajadi contoh ya, Kampung Melayu, saya ada tim yang mendaftarkan calon pemilih ada di TPS 11 contoh ya. Nicknya berapa? Jadi kita 14 7 bla 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 bla. Cari. Nanti kalau sudah ada nanti dia keluar sendiri ya. Ini karena nggak ada nama misalnya Johan Anggun. Nah, nomor HP-nya masukkan 655 bla 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 ya. Oke. Alamat Jalan Kampung Tengah nomor 01 RT kalau ada ya, RW. Oke, tanggal lahir kalau dapat ya, kalau nggak ada tidak perlu. Kenapa kita butuh tanggal lahir? Mana tahu dalam menunggu waktu sampai pileg besok, dia ulang tahun, dari sistem nanti akan ucapan selama ulang tahun. Jadi sebutan kepadanya apakah bapak, ibu, saudara. Ini gunanya ketika nanti kita mengirim WA, WhatsApp, dia akan tulis kalau dia Bapak Johan Anggun, kan lebih keren kan? Nah, yang terhormat, mohon dukungan Bapak Johan Anggun, atau nanti kalau ibu misalnya, atau misalnya yang masih muda, mohon dukungan saudari Arningsi misalnya. Nah, mohon dukungannya, jangan lupa memilih ya, dan seterusnya ya. Jadi anggap Bapak ini suku, ya suku, kita pilih sukunya. Kalau kita nggak tahu lainnya saja. Apa gunanya suku ini? Supaya kita petakan juga, ya. Misalnya suku Jawa misalnya ya. Kemudian agamanya kalau tahu input. Misalnya kita nggak tahu agamanya, udah lainnya simpan. Jadi udah masuk ya. Kita bisa edit lagi. Jadi pastikan kalau bisa dapat nomor handphonenya ya, karena kita akan broadcast WA. Nah, kemudian di sini kita akan input tim ya. Misalnya tim, kita akan input data tim di Sukajadi. Saya mau input data tim saya di Kampung Melayu. Nah, kita masukkan, tambah ya, siapa tim kita di situ. Kita tulis saja nama dalam bentuk email ya, karena nanti bisa juga nanti kita buat emailnya. Misalnya Yanto misalnya, kita buat aja Yanto yahoo.com. Ini passwordnya, ini auto ya, tapi supaya kita mudah, saya buat aja passwordnya itu Yanto juga ya. Nama Yanto, nomor HP, bla bla bla. Simpan. Oke, kita sudah punya tim Yanto di Sukajadi ya. Kemudian kita input data saksi. Ya, ini saksi penting ya. Misalnya saksi kita di Sukajadi, Kampung Melayu, ada saksi baru, misalnya Ani, yahoo.com, passwordnya Ani aja, namanya Ani, nomor HP, oke, simpan ya. Oke. Kemudian kita pilih si Ani ini dia nantinya mau input di TPS mana saja. Kalau ada tanda merah berarti sudah ada nama timnya ya, saksinya. Ini kita kasih TPS 6 dia. TPS 6, TPS 8, TPS 14, TPS 15. Jadi bisa saja yang dekat-dekat ya, jadi bola balik dia ya.
Tapi kalau misalnya satu orang aja, satu TPS, satu boleh. Ini mana tahu kekurangan saksi kita, karena nanti tugasnya ini dia akan memfoto dan menginput data. Berapa jumlah suara partai kita per orang dan berapa suara partai total di masing-masing partai. Kemudian ini kirim WA, ya kirim WA WhatsApp ya. Jadi nanti kita buat dulu beritanya. Kita tulis misalnya mohon dukungan, simpan ya. Nah, nanti kita kirim. Kita kirim kemana saja kita kirim. Jadi untuk memudahkan kita kirim misalnya kepada Sukajadi. Nanti semua Sukajadi masuk semua ya. Nanti bisa kita pilih all semua atau misalnya satu aja ya, Kampung Melayu. Tak kirim, udah masuk 18 orang akan terkirim mohon dukungan. Kemudian di sini ada hasil rekap. Ini rekap data ya. Misalnya Kota Pekanbaru DPT-nya 51.853. Ini contoh saja. Anggota yang terdaftar 142 orang detailnya. Di mana-mana aja itu anggota itu. Oh, ada di Sukajadi 142, di Marpoyan Damai 142, Payung Sekaki 142, total 568 ya. Oke, ini detail. Ini detailnya. 142 ya. Kita bisa lihat, bisa kita print ya, cetak. Misalnya ini di Kampung Melayu cetak. Ini dia orang-orangnya ya. Ini orang-orangnya. Oke. Kemudian detail, ini detailnya ya, kita bisa lihat. TPS 1 itu baru 2 orang yang terdaftar. TPS 11 1, TPS 10 baru 1 orang. Kita bisa lihat scroll di sini. Ini TPS 10 4 di Sungai Duren. Ini contoh ya. Oke, kemudian di sini hasil suara. Nah, hasil suara ini nanti ketika hari H, maka setelah selesai, nanti masing-masing saksi itu akan menginput data. Nanti kita praktekkan, dia akan menginput data dan akan masuk di sini ya. Akan masuk di sini dan ini akan real time berubah terus angkanya. Bisa saja nanti yang Fatwa 2 ini bisa di bawah ya. Bisa yang naik si nama saya ya, Hermes 2 naik ke atas. Nah, ini PDIP, ini suara partai ya. Dia ranking berapa? Jadi berapa orang memilih yang suara partai ya, dia ranking juga. Nah, kemudian nanti kita lihat di sini. Ya. Misalnya suara di DPT di situ ada 6 orang. Ada 4 orang contoh kan, ada misalnya 6. Maka inilah ranking 1-nya, ranking 2, ranking 3. Kalau misalnya hanya 3 kursi berarti hanya nomor urut 3 partai, nomor 1, nomor 2. Itu yang mendapatkan kursi. Dan yang ada di sini adalah ranking yang mendapat kursi dari PDIP adalah nomor urut 1 dengan perolehan suara 50.714. Nah, kemudian kita akan praktekkan untuk saksi ya. Misalnya ini Ani ya, yahoo.com Ani, dia level saksi. Nah, ketika Ani ini terbuka, maka keluarlah TPS yang sudah kita pilih tadi yang akan diinput oleh si Ani. Saya TPS 6. Suara PDIP sendiri berapa? Ada 20. Patung Buah 2 ada 350. Antum Malinda ada 1000. Putri ada 700. Yermes 2 ada 650. Lince ada 2000. Arnold 1.500 di TPS itu ya. Ini kan tidak mungkin ya. Contoh aja 200. Kemudian suara partai. Misalnya partai Nasdem ada 4.000. Kirim. Oke. Nanti dikirim apa?
dicari di foto. Di foto ya. Foto misalnya foto suara ya. Ini contoh ya, ini foto, kirim. Maka nanti akan terjadi perubahan eh, di real count-nya. Bisa lihat ya, kalau misalnya signifikan angkanya pasti ada perubahan ya. Oke, nah, ada perubahan kan? Partai PKB nomor ranking satunya, misalnya kita suara itu ada 3 suara, maka yang mendapatkan itu suara pertama PKB, suara kedua PDIP, dan suara ketiga adalah Gerindra. Dan di partai sendiri, di PDIP yang mendapatkan suara ranking adalah Fatum 22 karena yang satu. Jadi aplikasi ini sangat cocok untuk menganalisa data. Bagaimana seorang caleg bisa menang kalau suara yang terdaftar di sini dia butuh 4.500 tapi baru 1.000. Tentu itu kan buang-buang uang aja. Atau misalnya DPR RI dia butuh suara 150.000, sementara kemampuan tim hanya 20.000. Maka itu sama dengan buang-buang duit. Tetapi ketika di sini terdaftar sampai calon DPD RI misalnya terdaftar sampai 200.000 orang, maka calon pemilihnya itu udah kemungkinan bisa menang. Dia tinggal memelihara. Itu juga misalnya calon DPRD kabupaten kota, dia butuh suara target 4.500, di sini baru 500 orang, sudah mendekati bulan Januari, itu kan sama artinya buang-buang duit. Jadi ini guna untuk menganalisa, jadi bisa mengambil langkah-langkah ke depan. Bagi yang membutuhkan aplikasi ini, nanti kami akan buat bisa menghubungi kami dan kami akan support ya. Kami akan support dan setiap caleg akan punya host yang berbeda, jadi tidak dicampur ya. Jadi nanti dikelola sendiri, dan apabila ada tim yang mampu di setiap caleg itu kita akan latih dan dia bisa mengelola sendiri dan dia bisa cPanel-nya, dia bisa rubah passwordnya sehingga kami nggak bisa masuk, supaya kami bisa netral karena akan banyak caleg. Dan saat ini sudah ada 5 orang yang sudah memesan aplikasi ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan hubungin kami. Terima kasih, semoga sukses.